berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Festival Panen Hasil Belajar Calon Guru Penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Sidenen Rapang segera dimulai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Asisten 1. Yang kami hormati Kepala BPGP Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenen Rapang beserta dengan jajaran. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenen Rapang. Yang kami hormati Kepala Caban Distrik Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya. Yang kami hormati Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidenen Rapang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengawas sekolah TK, SD, SMP, dan SMA Kabupaten Sidenen Rapang dan Ibu Koordinator Pengawas Kabupaten Sidenen Rapang. Yang kami hormati
Bapak dan Ibu fasilitator calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sidenden Rapang. Yang kami hormati para kepala sekolah dan rekan guru. Yang kami hormati rekan-rekan pengajar praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Dan nanti insya Allah akan mengantar transformasi pendidikan kita di Kabupaten Sidrap, terutama nanti di sekolahnya nanti insya Allah. Dan kami dari BBGP Sulawesi Selatan yang diberikan tugas untuk mengantar dan menghela program ini. Hari ini Angkatan 9, Angkatan 10 sementara berjalan, nanti akan 11 juga masih akan ada. Jadi bagi teman-teman guru yang belum mengikuti program guru penggerak, kami sarankan untuk nanti mendaftar di Angkatan 11. Dan yang istimewa untuk Angkatan 12, menurut informasi yang kami dapatkan bahwa akan dibuka untuk yang usia di atas 50 sudah bisa mendaftar untuk Angkatan 12 nanti. Mudah-mudahan ya itu bisa terlaksana untuk akomodasi itu. Dan dengan demikian Ibu Bapak semuanya, kami berharap bahwa capaian, tadi juga saya sempat membaca salah satu modul yang dihasilkan Ibu Bapak sebagai hasil belajar, ya, modul yang menunjukkan hasil belajar Ibu Bapak selama program guru penggerak ini, diantaranya tentang filosofi kurikulum merdeka, dan kemudian bagaimana Bapak Ibu berperan nantinya sebagai guru yang betul-betul mentransformasi sekolah kita dan terutama mendidik anak-anak kita. Ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, dan kami berharap bahwa semua hasil belajar ini nantinya bukan sekedar sesuatu yang sudah jalan dan sudah lewat, tetapi betul-betul kita jadikan momen bahwa ini adalah titik batas antara paradigma lama dengan paradigma baru. Kalau kita melihat sedikit sejarah, Sidrap punya tokoh besar seperti yang tadi tertulis di dalam buku tersebut yang sempat saya baca, mengutip satu orang tokoh yang kita semua kenal sebagai tokoh betul-betul dari Sidrap, yang bernama umum dikenal sebagai Nenek Malomo. Sering sekali saya mengutip beliau karena luar biasa daripada tokoh beliau itu sebagai tokoh yang harusnya kita menjadi role model bagi kita semuanya di Kabupaten Sidrap, bagaimana menjadi orang yang betul-betul bermanfaat. Dan ketika setiap siswa kita mengenal siapa itu Nenek Malomo dan kemudian mentransfer menjadikan Nenek Malomo sebagai role model bagi kehidupannya kelak,
Maka kita berharap insya Allah Kabupaten Sidrap akan berkiprah bukan cuma di level Sidrap, tapi juga di provinsi, tapi juga nasional, dan mungkin juga di dunia lagi. Saya berharap sekolah-sekolah yang kita hasilkan, Bapak Ibu semuanya, sekolah yang nanti tempat kita berkiprah adalah sekolah-sekolah yang kelas dunia, yang mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan pedagogi kelas dunia, dan itu yang telah Bapak Ibu telah terima selama pendidikan guru penggerak ini. Barangkali itu saja. Terima kasih atas segala kerja keras Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu fasilitator dan pengajar praktik, dan kami atas nama Kepala BPG Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak semuanya atas terlaksananya kegiatan ini, dan sukses, dan mudah-mudahan semuanya lulus Pak ya. Amin. Bahwa kemarin sore waktu kami dihubungi itu sangat mendadak sekali karena kami sudah ada di Makassar. Akhirnya karena ini tugas penting makanya kami kembali. Tapi setelah saya disampaikan bahwa acara ini di SMP 3 hampir 95% itu saya tidak menghadir di sekolah ini. Kenapa? Karena di sekolah ini waktu masih sekolah tinggi negeri dulu, sekolah teknologi negeri, masih seraya SMP itu saya tumbuh dan berkembang di sekolah ini. Karena waktu saya sekolah di TK, hampir kalau pulang sekolah TK selalu saya ke belakang sini makan buroncong. Dan Pak, saya paling suka kalau pulang sekolah TK itu saya ke sini karena orang tua saya memang lingkungan pendidikan dia mengabdi di sekolah ini hampir lebih 30 tahun di sekolah ini. Termasuk salah satunya ada tadi itu wartawan Pak Darso itu anak dari seangkatan bapak saya. Dan sekarang tersisa satu orang yang seangkatan bapak saya yang masih hidup, namanya Pak Pondong, ada di perbatasan Maritangaya dan Watampulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya berbicara di sini tidak berbicara tentang guru penggerak. Karena kalau saya bicara tentang guru penggerak secara teori, secara bapak-bapak lebih paham daripada saya. Karena hampir kita sudah memahami semuanya apa itu guru penggerak. Cuma yang perlu saya pesankan adalah karena di Sidrap ada guru penggerak, ada guru non penggerak. Dan guru penggerak mempunyai fasilitas yang sudah sampaikan tadi Pak Kabid, itu punya pesan untuk menjadi calon kepala sekolah. Jadi jangan sampai di hati kita muncul rasa bangga, rasa merendahkan orang lain yang bukan guru penggerak. Tidak, karena kalau itu ada dalam hati kita, pasti tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Iblis masuk neraka bukan karena dia tidak taat sama Allah, dia taat sama Allah. Hanya satu kesombongannya, yaitu dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk bersujud di hadapan Nabi Adam. Itu yang harus kita camkan yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan, perbedaan paradigma pendidikan masa lalu dengan di zaman saya dengan sekarang itu memang beda. Saya mulai TK Pak, saya mulai SD, saya tahu betul, saya hanya berhenti dipukul ketika saya hampir tamat SMA. Jadi mulai dari bawah sampai di atas itu bekas pukulan Pak. Kita dipukul balok-balok, ditempeleng, dikurung di dalam WC, ini semua kami lakukan. Dan tidak ada hukuman yang paling berat bagi kami kecuali itu tangan kalau bahasa Busnya di EP ya. Itulah hukuman yang paling berat, itu membuat kami menangis. Kalau dipukul, ditempel itu tidak membuat kami menangis. Dan ini hukuman kalau ini mau dilakukan sekarang itu tidak mungkin. Karena kita dihadapkan dengan undang-undang perlindungan anak. Makanya yang harus kita lakukan sekarang, kita jangan hanya mengembangkan intelektual. Kita harus memahami psikologi perkembangan anak. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ada tahapan perkembangan anak. Bagaimana kita menghadapi anak dalam usia-usia tertentu. Makanya saya minta teman-teman guru penggerak ini, jangan kita mengembangkan untuk pendidikan itu di kepala kita untuk mengajar. Karena kita berhadapan bukan dengan benda. Kita berhadapan dengan manusia, dengan orang yang bukan benda, manusia. Dia punya karakter dan watak yang berbeda-beda. Ini yang harus kita pahami. Bisakah kita memahami, guru-guru sekarang memahami latar belakang setiap anak? Ini mungkin sudah hilang. Kalau dulu orang guru itu tahu betul siapa anak ini. Dia tahu karakternya, bagaimana di rumah tangganya. Dia paham bagaimana orang tuanya, sehingga pendekatannya itu memang bisa secara holistik. Makanya kompetensi
utama untuk guru penggerak ini ada 5. Yang 1, 2 itu untuk guru itu sendiri, pengembangan dirinya, bagaimana berkolaborasi dengan guru-guru. Tapi yang 3 ini pendekatannya adalah orang tua dan komunitas. Kalau kita mau berhasil melihat pendidikan, makanya saya harapkan kepada guru-guru semua itu lebih banyak berdialog, berdiskusi dengan para orang tua, murid, siswa. Dulu kita itu sekolah hampir seluruh kecamatan satu sekolah di SMA, tapi kenapa guru-guru bisa tahu orang tua yang jauh di sana, sementara kita sekarang ini kita itu berdekatan sama dengan semua orang tua murid. Makanya ini harus kita camkan baik-baik. Pendidikan sekarang, untuk menunjukkan pendidikan ini kan ada pelibatan komunitas, pelibatan pelibatan orang tua. Untuk saat ini ada perubahan cara berpikir anak-anak, berpikir secara instan. Dulu, kenapa saya selalu berbicara dulu supaya ini menjadi bahan diskusi kita bersama. Kalau disuruh guru beli buku tidak bawa buku, biasanya kita dihukum. Apakah hukuman itu ada sekarang? Anak saya, jujur Pak, saya punya anak, kalau dikasih PR biasa menangis. Dibantu, dituliskan PR-nya, tapi saya tidak pernah sekalipun mau mengerjakan PR-nya, walaupun dia menangis. Kenapa? Dia harus diberi kesempatan untuk bertanggung jawab. Biarkan dia dihukum sama gurunya kalau dia tidak menyelesaikan PR-nya. Saya selalu menunggu apa yang dilakukan gurunya sama anak-anak saya. Kenapa Pak begitu? Karena kalau kita dididik, kalau kita sudah menyerahkan itu anak-anak ke sekolah, itu artinya tanggung jawab sepenuhnya ketika anak-anak berada sekolah itu 100% ada di sekolah, bukan lagi di rumah. Makanya kalau orang tua kita dulu, mungkin bapak-bapak ibu masih alami, mau dipukul mau diapa, kalau kita pulang itu habis dipukul. Kalau kita melapor di rumah ditambah 2 pukulan, dipukul juga di rumah, dipukul juga di sekolah. Kenapa? Karena orang tua kita selalu berpikir bahwa tidak mungkin guru memukul kamu kalau kamu tidak salah. Kalau sekarang jangan lakukan itu. Makanya pendekatannya harus berbeda. Pahami psikologi perkembangan anak. Saya jujur Pak, secara pribadi, kenapa saya ceritakan ini? Saya lah orang paling bodoh mungkin di kelas. Saya itu naik kelas mungkin karena cuma kebetulan karena selalu saya nyontek. Saya itu paling suka bolos di SMA, bahkan nako-nako di sekolah SMA itu saya pecahkan supaya saya bisa lompat kalau ada guru mau masuk. Saya malas belajar. Tapi dari selalu cerita-cerita ini, justru kenangan yang terindah yang selalu kita lupakan ketika kita berhadapan guru-guru yang paling horor, yang selalu memukul kita, melempelin kita. Ini yang selalu kita ceritakan. Ternyata ini indah. Ternyata lah ini yang membuat kita terkesan bahwa ternyata pendidikan itu memang harus seperti itu. Di rumah saja, kalau kita pukul anak-anak itu Pak, kita kena undang-undang KDRT sekarang. Ini luar biasa. Makanya kita tidak berani bertindak apa-apa sama anak-anak sekarang. Jadi saya harapkan bapak-bapak, ibu semua guru-guru penggerak, belajar paling utama, jangan hanya tambah ilmu pendidikan yang ada di otak. Pesan orang tua dulu, cuma 2 orang yang paling berhasil. Pertama, orang pintar dan aktif di organisasi. Kenapa dia berhasil? Karena memang pintar, dia mampu beradaptasi. Yang kedua, orang paling bodoh, orang paling nakal di sekolah. Coba kita lihat, banyak teman-teman kita yang berhasil, yang tidak pernah kita bayangkan bahwa dia bisa berhasil. Kenapa dia berhasil? Karena dia nakal, karena dia berani mengambil resiko. Itu, yang di tengah-tengah ini tidak berani, tidak pintar, dia juga tidak berani mengambil resiko. Makanya, guru penggerak bagaimana menciptakan anak-anak yang cerdas. Alhamdulillah sekarang rata-rata nilai-nilai anak-anak itu kan bagus. Nilai anak-anak. Kalau dulu kita memang jauh Pak perbedaannya yang pintar dengan yang bodoh. Jadi saya dulu ambil jurusan fisika bukan karena saya pintar Pak. Jujur matematika saya dapat 6, fisika saya dapat 6, IPS dapat 9, sosial dapat 8, sejarah. Sewaktu saya pembagian jurusan, saya itu dibawa ke sosial. Saya menghadap wali kelas dulu namanya Pak Hakim. Saya kasih tahu, saya bilang kalau kita mau lihat saya tamat sekolah, bawa saya ke fisika. Kenapa? Karena hampir semua teman-teman bolos saya ada semua terkumpul di sini, di kelas ini. Makanya saya bilang kalau saya mau sekolah ini saya harus
saya harus ke fisika walaupun saya secara nilai NEM saya terakhir Bu, karena letting saya yang awal yang namanya NEM itu cuma dapat 2 fisika saya, matematika dapat 3, tapi lulus pada saat itu. Kalau sekarang wah tidak bisa lulus kalau dapat nilai tanas itu, tidak bisa lulus. Karena memang percobaannya dulu di letting saya, penjurusan juga di letting saya. Jadi Bapak Kepala BPG, saya harapkan ini yang perlu menjadi perhatian kita semua Pak, bagaimana menghadapi situasi seperti ini, karena hampir semua diskusi yang terjadi di kalangan pemerhati pendidikan adalah masalah adab dan etika dari siswa. Ini yang harus kita perhatikan bersama, karena bagaimanapun kita melahirkan anak-anak yang cerdas kalau secara etik dan adab itu juga tidak akan pernah berhasil, karena kita adalah negara yang memang berasal dari timur yang mengedepankan yang namanya adab dan etika. Terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kolaborasi antara seluruh guru penggerak dan guru non penggerak. Saya Pak jujur kenapa saya sampaikan ini, waktu pameran kemarin di Pangker ada stand khusus guru penggerak. Seharusnya inilah yang membuat ada dikotomi. Jangan kita selalu membuat dikotomi di dalam dunia pendidikan. Kalau mau buat stand pameran jangan guru penggerak, buat stand untuk PGRI atau guru saja. Jadi sehingga karena ini kan kolaborasi. Kalau kita hanya guru penggerak, berarti kita tidak berkolaborasi. Sementara kompetensi utama itu, yang kedua itu adalah kolaborasi. Ini yang harus kita camkan bersama. Paling terakhir saya sampaikan, kita semua bergerak di bidang pendidikan. Keberhasilan negara kita di masa depan ditentukan dari kita semua yang ada di sini. Karena kitalah yang mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Tantangan yang kita hadapi ini hari ini mungkin masih muda, tapi tantangan yang hadapi anak-anak kita di masa depan itu lebih sulit. Ke depan persoalan tenaga kerja itu semakin sulit karena sekarang sudah dikembangkan namanya artificial intelligence yang menggantikan posisi manusia untuk mengerjakan semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia sekarang. Makanya yang perlu dididik anak-anak kita adalah bagaimana dia mampu beradaptasi dengan segala kondisi dan situasi yang dihadapinya. Itu yang harus disiapkan kepada mentalnya, yang harus disiapkan. Kalau kecerdasan itu bisa akan berkembang secara mandiri. Karena secara pribadi saya mengalami Pak, mulai SD SMP saya yang paling banyak dihukum sama guru. Saya sering ditempel karena saya tidak bisa mengerjakan PR, saya tidak bisa mengerjakan apa. Tapi sewaktu saya kuliah, karena ditempa dengan pendidikan tadi ini, saya mungkin bisa menghafal 100 judul buku Pak. Mulai dari judulnya, warna bukunya, halamannya, apanya semua saya hafal. Karena pada saat itu baru terbuka yang namanya otak. Begitu juga nanti anak-anak kita. Makanya di rumah tangga saya tidak pernah memaksa anak-anak saya mau jadi apa. Saya selalu sampaikan kepada mereka nasihat saya, bukan kecerdasanmu, kepintaranmu yang menentukan masa depanmu, tapi kesiapanmu dengan melakukan selalu aktivitas mampu beradaptasi dengan seluruh zaman yang kamu hadapi. Itulah yang membuat anak-anak kita berhasil nantinya. Ini harus dicamkan dengan baik. Saya kira cuma ini yang perlu saya sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillah atau bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya paling hasil pelajar saya nyatakan dibuka, dan alhamdulillah karena untuk penutupan Lokakarya ke-7 guru penggerak Kabupaten Sidenren Rapas. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya fasilitator Nur Haida SPD MPD. Kami undang Bapak Pengajar Praktik Bapak Ahmadi L selaku pengajar praktik dan Kepala UPT SD Negeri 2 Beloka. Kami undang juga SD Negeri 1 Mojo. Selanjutnya Ibu Fitriani dari UPT SD Negeri 11 Rapang. Selanjutnya kami undang Ibu Ardiana dari UPT SD Negeri 8 Rapang. Dan selanjutnya kami undang Ibu Adriana dari SD
Yayasan Bunga Bapangi. Fasilitator Munawar Ahmad SPD MM. Dengan pengajar praktik Rahmat Ahmad dari SMK Negeri 3 Sidrap. Calon guru penggerak Muhammad Idris N dari SMA Negeri 5 Sidrap. Muhammad Maris Mubar dari SLBN 1 Sidrap. Muhammad Yusuf dari SD Negeri 1 Rapang. Andi Hardianti dari SMK Negeri 5 Sidrap. Jumria Anwar dari SMA Negeri 2 Sidrap. Selanjutnya fasilitator Munawar Ahmad SPD MM kami undang Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Ika Pradita. Beliau merupakan Kepala Sekolah UPT SD 6 Lanciran dan juga selaku pengawas. Selanjutnya kami undang Bapak Asis Rahim dari UPT SD Negeri 1 Arawak. Dilanjutkan Ibu Jumiati dari UPT SD Negeri 1 Betao. Selanjutnya Ibu Janati dari UPT SD Negeri 4 Lanciran. Selanjutnya Ibu Perawati dari UPT SD Negeri 10 Otik. Dan selanjutnya Bapak Andi Muhammad Yusuf dari UPT SD Negeri 8 Otik. Selanjutnya fasilitator Amran SPD MPD dengan pengajar praktik Bapak Arbu dari UPT SMP Negeri 2 Pituriase. Calon guru penggerak Hamida dari SD Negeri 11 Tanru Tendo. Gunastri dari SMP Satap 5 Batu. Muhammad Taufik Basman dari SMP Satap 8 Batu. Satria Alfia dari SMP Satap 10 Batu. Sakia dari SMP Negeri 32 Pitue. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kami undang pengajar praktik Ibu Sumarni dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Tepo. Dan dilanjutkan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Asmira dari TK PGRI Melati Bapangi. Dilanjutkan
Ibu Sri Rahmatia dari TK Negeri Pertiwi Pangsit. Dilanjutkan Ibu Nur Aida dari TKS Kemala Bayangkari. Dilanjutkan Ibu Ramlah dari TK Negeri Dharma Wanita Simpo. Dan selanjutnya kami undang Ibu Masriana Yusuf dari TKS Al Irsyad Al Islamiyah Kanie. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Saya undang rekan pengajar praktik untuk tampil banyak untuk ikut menari. Untuk ikut di atas panggung. Pak Rekan Pugu, pengajar praktik supaya senior saya Pak Pugu. Pak Sultan, oke Pak Sultan, nah, Pak Madi. Oke, kita di atas panggung. Pak Koordinator PP, Pak Supriyadi. Ya, Pak Argo. Oke, Pak Raul, Pak Anwar, mana Pak Anwar? Bu Mudik, Bu Aisyah, Ibu Ika. Kita di atas ya, kita. Oke.
Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. dukungan kepada kami sehingga kegiatan Lokakarya 7 ini terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran kami mulai dari Loka 0 sampai dengan hari ini, Loka 7. Atau kenyamanan mereka dibentuk melalui kesukaran proses yang luar biasa. Jadi kita melalui proses ini mungkin dari teman-teman CGP mengerti, memahami, dan tadinya yang teman-teman yang mungkin yang tidak
bisa mengajar atau mengajar dengan baik setelah kita melalui kegiatan ini, pendidikan ini. Alhamdulillah, semua bentuk-bentuk pembelajaran kita sudah mengerti dan kita sudah pahami. Salah satu contoh teman kita yang 3 orang tadi telah kita hasilkan aksi nyatanya, praktik baiknya. Jejak abadi calon guru penggerak. Di medan ilmu mereka berdiri tegak, calon guru penggerak, penuh semangat yang tak tergoyahkan. 3 modul bagaikan puncak gunung tertinggi ditaklukkan dengan tekad yang kuat dan penuh semangat. LMS menjadi saksi, setia mencatat langkah mereka. Kolaborasi di ruang maya menjadi tempat berbagi ilmu dan pengalaman. Tugas-tugas menumpuk seperti batu yang berat. Namun, dengan semangat yang berkobar, mereka terus maju, diskusi di ruang ilmu, merangsang pikiran yang cemerlang, mengasah kemampuan melampaui batas yang ada. Tugas sekolah mengintai di balik jendela waktu. Namun mereka tetap berjalan tanpa ragu dan tanpa henti. Calon guru penggerak, teladan di dunia pendidikan, membawa cahaya pengetahuan, menyinari generasi penerus. Dengan tekad yang teguh, mereka menapaki perjalanan panjang menuju masa depan yang gemilang, membawa harapan yang abadi. Bersinarlah, oh calon guru penggerak, di bawah cahaya ilmu yang kau bakar. Bawa kami ke arah yang benar, mengukir sejarah menjadi pahlawan sejati. Dalam kelelahan, kau tetap berdiri menghadapi tantangan. Kami melihatmu dengan bangga dan haru sebagai teladan inspirasi yang abadi. Teruslah berjalan, oh calon guru penggerak. Meski rintangan terasa berat, kami di sini menunggumu dengan sepenuh hati, menuju masa depan yang gemilang, penuh cita. Kau adalah bintang dalam kegelapan, menyinari jalan yang gelap dan berliku. Dan setiap langkahmu, kau membangun dunia baru. Dunia di mana ilmu dan kebaikan selalu bersinar. Kau tak sendiri dalam perjalanan ini. Bersama rekan sejawat, kalian satu tekad menjadi